jadi banyak sekali hal-hal yang ingin kita kontrol, padahal kan nggak semua hal bisa kita Yap, kontrol. Nah, jatuhnya itu sebetulnya benar. bisa kita sebut baby blues juga kalau kita terlalu perfeksionis dalam Oh. mengasuh anak di awal masa kehidupan. Rasanya kita nggak mau ada yang salah. Hari ini senang banget ya Parents University akhirnya berkolaborasi bersama dengan @3 Generasi, dan kali ini diwakili oleh Kak Yasmin, atau kita bisa panggil Iya, Mam Yasmin Nur E, MC psikolog, iya. seorang psikolog anak dan juga part of dari @3 Generasi. Dan malam Mm-mm. hari ini mungkin bisa saya perkenalkan diri saya. Saya adalah Erina Koto, selaku moderator dari Parents University. Kami ini adalah media belajar untuk orang tua milenial karena kami percaya bahwa anak hebat lahir dari orang tua yang mau belajar. Termasuk malam hari ini, kita buka kelasnya untuk para orang tua yang mau belajar, untuk mama papa yang baru aja gabung. Selamat malam, ya. Selama 1 jam ke depan Iya, kita akan malam. membahas mengenai sindrom baby blues, ya. Mam, ini kalau ngomongin baby blues sebenarnya hampir setiap ibu itu pernah mengalami, terutama biasanya untuk anak pertama. Karena kan ini Iya, baru-barunya ibu untuk beradaptasi untuk menjadi seorang ibu. Tadinya mungkin iya, ngurusinnya mentok suami lah ya sama diri sendiri. Tahu-tahu sekarang ada iya sesuatu yang betul. baru nih, ilmu baru. Karena setiap orang tua itu belajar seumur hidup, bisa dikatakan seperti itu. Itu kenapa Parents University Betul. hadir. Jadi baby blues ini ya kurang lebih mood yang low yang dialami ibu orang tua baru secara Mhm. terus-menerus yang biasanya mungkin dialaminya itu beberapa hari pasca kelahiran anak Yap. dan terjadi ya sekitar 2 minggu lah gitu. Itu yang kita bisa sebut sindrom baby blues. Terus Erina juga bilang ya kalau kadang kita ngerasa sendirian, padahal enggak juga loh. Bahkan Mhm. kalau tadi pagi di 3 generasi sempat survei nih Mam, sebelum kita melakukan Mhm. malam Mhm. ini sharing-sharing kita sempat survei. Ada banyak nggak sih, apakah ada ibu-ibu followers 3 generasi yang merasakan baby blues nih waktu kelahiran anaknya? Ternyata dari 1.000 orang yang melihat postingan itu, Postingan. setengahnya Mhm. itu mengalami Oke. baby blues. Mhm. Lebih, bahkan Mhm. 70%. Dan memang secara penelitian juga 80% ibu baru, biasanya ibu baru itu memang mengalami baby blues. Jadi memang ini adalah hal yang normal dialami oleh para ibu-ibu ataupun para orang tua yang baru memiliki anak gitu. Kurang lebih Yap. seperti itu. Ada Mm-mm. perasaan nggak pede gitu nggak sih? Terus khawatir. Iya, Seperti itu betul. bisa Jadi dikatakan baby memang blues ya. iya, bisa juga dikatakan baby blues kalau memang ada perasaan khawatir yang terus-menerus. Kadang kita Berlebihan. mikirnya kadang kita berpikirnya baby blues itu selalu berkaitan sama sedih terus-menerus atau Mhm. nangis Mhm. terus-menerus. Nah, Yap. tapi kadang ternyata sebetulnya si rasa cemas yang kita alami, ketakutan, rasa bersalah yang kita alami ketika kita baru punya anak itu kadang keluarnya ke perilaku yang justru perfeksionis. Misalkan, Ah, wah benar. anakku nggak Setuju. boleh sakit, anakku nggak boleh sakit. Kayaknya Mhm. anaknya nangis sedikit, kita langsung, oh nggak boleh nih anaknya nangis, harus Mhm. harus kita Mhm. langsung berpikirnya kemana-mana. Ini apa yang Mhm. salah nih? Aku kurang kasih asi kah? Asiku kurang kah? Atau ini dingin kah? Jadi banyak sekali hal-hal yang ingin kita kontrol, padahal kan nggak semua hal bisa kita Yap. kontrol. Nah, jatuhnya itu sebetulnya Benar. bisa kita sebut baby blues juga kalau kita terlalu perfeksionis dalam Oh. mengasuh anak di awal masa kehidupan. Rasanya kita nggak mau ada yang salah. Karena sebenarnya Benar. kan dari kita perfeksionis itu, dalamnya kalau kita korek-korek lagi sebetulnya kan ujung-ujungnya itu akarnya adalah kita nggak mau salah, kita nggak mau dibilang nggak bukan orang tua yang baik. Sebenarnya akarnya Ya, sama kan benar. dari kita sedih terus menerus sama kita jadi perfeksionis, akarnya adalah kita sebenarnya nggak pengen loh dinilai nggak mampu jadi ibu. Nah itu sebetulnya akar dari si baby blues itu bisa jadi seperti itu juga. Apalagi kalau datang komentar dari orang-orang sekitar mungkin yang ngerasa, aduh Iya, gendongnya salah, aduh kamu gini aja uh, nggak bisa. uh, Itu kayaknya semakin membuat ibu ini merasa nggak pede untuk bisa melakukan hal baru. Itu kan hal baru sebenarnya. Jadi wajar kalau misalnya belum iya, seberapa ahli. Jadi yang perlu orang tua mm-mm. tahu, papa, mama,
kalau melakukan kesalahan mungkin pada saat mengasuh anak, itu mungkin kita bisa memaafkan diri sendiri dan mulai belajar. Jadi nggak perlu terlalu Iya. mikirin kalau aku nggak bisa, tapi bisa karena semua orang itu awalnya juga belajar dan pernah salah. Iya, betul. Jadi memang di baby blues ini kita kadang lupa kalau ini tuh kita proses adaptasi loh. Yap. Ini kita hal baru. Sebagai orang tua baru, bahkan bukan cuma orang tua baru menurutku. Ketika kita saat baru punya satu anak, kita adaptasi. Nanti misalkan anak kedua, itu kan kita adaptasi lagi. Walaupun Benar, sudah pernah jadi orang tua sebelumnya, ini kan anak kedua, ini sesuatu yang baru lagi. Peran kita, status kita beda lagi. Mungkin dari sebelumnya cuma perempuan single, kemudian menikah jadi istri, kemudian punya anak jadi punya anak. ibu, ternyata punya anak lagi jadi ibu dari dua anak. Itu kan selalu proses, selalu hal yang baru, jadi akan selalu ada proses adaptasi dan masa adaptasi itulah yang membuat kita kadang apa ya perubahan-perubahan itu kan kita tidak selalu siap ya dengan berbagai perubahan. Itu yang membuat kita Benar. rentan jadinya ada baby blues ini karena memang ada berbagai perubahan di dalam diri kita. Oke, kalau tadi kita sudah ngomongin baby blues pada seorang ibu, karena mostly ibu-ibu ini yang merasa mama Ya, nih. Tadi kan sempat ya. menyebutkan, sebenarnya baby blues ini juga pernah loh dialami oleh seorang papa. Itu yang seperti apa bisa dikatakan papa ini sedang mengalami baby blues? Mm-mm. Memang kurang lebih sebetulnya simptom-simptomnya yang ditunjukkan sebetulnya mungkin sama. Mirip. Misalkan ada perasaan, iya, ada perasaan yang sedih secara terus-menerus, mudah marah, terus juga mungkin Oke. jadinya menarik diri, tapi mungkin keluarnya karena mungkin kita juga apa ya, ada stereotip dan budaya juga ya di Indonesia. Misalkan laki-laki itu nggak boleh nangis, kita kan ada banyak Oh, stereotip-stereotip seperti itu, benar-benar yang stereotype. mungkin saja jadinya keluarnya di para ayah Kependem ini gitu. jadi lebih mudah marah. Iya, misalkan jadi lebih marah, lagi jadi lebih cepat cranky nih si para ayah. Cuma dimintain tolong ambilin minum misalkan, langsung marah misalkan. Atau di kantor nggak pulang-pulang karena melarikan diri dari keadaan di rumah misalkan. Yap. Itu juga bisa. Karena kan untuk ayah ini kan juga suatu perubahan. Yang tadinya cuma berdua istri, dia jadi ada anak. Walaupun secara Tanggung fisikal jawabnya nggak makin banyak yang gede berubah gitu ya. dari ayah, iya, tanggung jawabnya semakin besar. Dan secara penelitian juga akan terdapat perubahan kok hormon dari si ayah kalau baru punya anak. Dan juga Oke. aktivasi di otak itu bisa berubah juga, moms. Jadi yang menarik adalah kalau misalkan ibu baru itu ketika kita baru melahirkan akan rentan lebih ke hal-hal yang berkaitan dengan emosional karena kita akan cenderung lebih ingin mengasihi anak, lebih ingin memberikan kasih sayang, Yap. hal-hal yang seperti itu dan cenderung nggak mau anak kita kesakitan. Jadi kita cenderung nurturing. Nurturingnya itu muncul loh, muncul itu ketika kita baru jadi ibu. Nah kalau ketika baru jadi ayah, mereka akan lebih teraktivasi tuh untuk perencanaan, gimana Oh, nih keluarga kita ke depannya. Dan itu kan benar. cukup bisa stressful juga ya. Nah, Benar itulah banget. yang menyebabkan juga adaptasi, misalkan adaptasi keuangan, yang tadinya misalkan gaji hanya untuk berdua, tapi ini harus anak, ke depannya seperti apa, kebutuhan anak lebih bertambah. Hal-hal itu juga yang jadi rentan membuat ayah juga mengalami baby blues, selain memang faktor-faktor ya mengurus bayi yang memang baru, terus juga harus begadang gitu kan ya, Mams. Seperti Mhm. itu. Jadi, Ini kan, mhm. Kalau tadi udah dijelasin, itu kan ciri-cirinya ya, berarti ya, kalau misalnya ya. mengalami hal-hal yang tadi pernah kita sebutkan, kita ceritakan, itu sebenarnya sedang mengalami baby blues. Tadi sempat menyebutkan Mam Yasmin, sebenarnya itu rata-rata tuh 2 minggu. Kalau ada yang lebih Ya. dari 2 minggu nih, Mam, gimana? Bisa dikatakan apakah itu masih dalam kategori wajar atau harus cari bantuan nih sepertinya? Ya, nah mungkin juga karena sekarang tuh kampanye tentang mental health udah cukup kuat ya kayaknya di media Benar, sosial. benar. Mungkin ada juga yang sudah pernah tahu tentang postpartum depression. Jadi emang ini adalah suatu spektrum. Jadi awalnya mungkin kita mengalami baby blues karena adanya adaptasi terhadap peran baru, kita jadi lebih rentan sedih, lebih lelah, lebih mudah marah, lebih mudah
capek, kemudian jadi nggak tertarik untuk melakukan apapun dan merasa nggak berdaya. Nah, kalau itu terjadinya hanya dalam 2 minggu, itu masih wajar kita sebut dengan baby blues. Tapi Ya. misalkan simptom-simptom itu bertahan lebih lama dari 2 minggu, sudah terjadi lebih dari 2 minggu, itu kan cenderung bisa apa ya, secara bukan kepribadian, secara keseharian kita itu kan akan terganggu. Banget. Kalau Aha. cuma ya, kalau kita cuma 2 minggu aja, misalkan jadi nggak mau main sama anak bayi, oke lah, itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau jadinya 1 bulan, misalkan 2 bulan, anak jadi nggak mau diurusin, Serem itu kan kan? akan mengganggu kehidupan kita pribadi, pernikahan kita maupun perkembangan anak. Nah, itu yang perlu diwaspadai karena perlu dilihat apakah itu adalah postpartum depression. Oke. Karena jika memang itu termasuk postpartum depression, tingkat keparahan yang tadi aku bilang, mungkin kalau cuma baby blues itu cuma nangis aja, paling hari ini nangis 3 jam, habis itu udah kita masih bisa beraktivitas dan bisa nih lanjut Oke. ketemu anak masih oke. Tapi ketika sudah mencapai ke postpartum depression, mungkin saja loh kita jadinya ngelihat anak rasanya nggak mau sama sekali. Dibiarin anak Oh, nangis, dibiarin terus-menerus. Mungkin ada juga kecenderungan ingin menyakiti diri sendiri, kok rasanya pengen diudahin aja hidup kita, nggak punya tujuan hidup lagi, ngapain sih aku hidup cuma buat anakku, bukan buat diriku, misalkan ada pikiran-pikiran seperti itu. berarti itu next level after baby Iya, blues ya? Bukan baby blues iya, lagi, itu udah ke bukan postpartum baby blues lagi. depression. Wow. Iya, jadi kalau misalkan mama papa sudah mulai merasakan kok rasanya pingin menyakiti diri sendiri, pingin menyudahi hidup diri sendiri, atau bahkan ingin menyakiti anaknya, itu patut Mm-mm. diwaspadai karena itu adalah simptom gejala yang memang sudah mengarahnya udah lebih kuat nih. Ini mungkin adalah depression. Dan itu Men- memang harus sekali meminta pertolongan ke profesional seperti psikolog ataupun psikiater. Gitu, Mbak. Oke, mama papa sudah tahu ya, go get help kalau misalnya memang mengalami hal-hal Mm-mm. itu, atau mungkin orang sekitar ada yang seperti itu, saudara, teman, tetangga, mungkin disarankan nantinya. Mam, tapi Mm-mm. sebenarnya kalau untuk tingkatannya masih baby blues nih, Ya. kita mungkin misalnya ngelihat saudara atau mungkin ada mama Mm-mm. terus ngelihat adiknya, temennya, Iya. sahabat, tetangga atau papa, apa yang harus mereka lakukan untuk bisa mengatasi, membantu melewati masa baby blues ini? Mm-mm. Nah, kalau kita masih di tingkatnya baby blues, itu sebetulnya adalah gimana cara kita menolongnya, itu lewat kita validasi perasaan dari si ibu ataupun ayah yang mengalami hal itu, kita terima perasaannya dan kita mencoba menjadi teman bicaranya. Oke. Misalkan istri Mhm. ataupun kakak kita deh. Kita sebagai adik, sebagai suami, kita coba mendengarkanlah keluh kesahnya. Kita jangan sampai ngejudge mereka kalau masa gitu aja sedih, masa baru punya anak tapi kok nggak mau Ah, diurusin, semacam komentar-komentar yang seperti itu. kadang-kadang itu nggak Iya, sadar itu nyakitin ya. iya, kita cobalah untuk ada dan untuk mendengarkan. Kalau memang dirasa aku nggak bisa di kayaknya, bukan tipe orang yang bisa mendengarkan dengan baik nih. Rasanya misalkan ada aja kecenderungan ingin berkomentar. Kita stop aja, kita lebih baik langsung bantu. Jadi Benar. langsung bantu ke hal konkret tanpa si ibu itu minta. Jadi biarkan ibu yang baru melahirkan ini nih, baru 2 hari ini melahirkan, biarkan dia hanya fokus sama bayinya aja, Mm-mm. bahkan hanya fokus sama, biasanya kan di awal itu kita masih berusaha untuk menyusui ya, di awal-awal tuh Ya, benar. masih Mm-mm. struggling di menyusui, jadi biarkan ibu Menyusui. cuma fokus menyusui, bagian ganti popok, mandiin anak, cuci baju anaknya, siapin makan, bahkan nyuapin makan ibunya, biarkan itulah sekitarnya yang melakukan. Jadi selain kita taking care of the newborn, kita harus taking care of the new mom. Itu yang penting Benar. Setuju. kita harus sama-sama sepakat di hal ini. Kalau ketika baru melahirkan, bukan cuma bayinya sebetulnya yang butuh kita jaga, kita kasih makan, itu ibunya juga. Karena kadang ibunya Benar. itu lupa dan kadang orang sekitar juga lupa. Fokusnya sama bayi yang baru Bayinya. ada. Benar. Jadi Karena baru hal lahir paling gitu. simpel. Iya, mungkin semua excited,
Tapi kadang itulah yang kita harus sama-sama apa ya saling mengingatkan deh kalau kita harus juga taking care of the new mom-nya, bahkan ayahnya. Kadang make yang tingkatnya tuh yang pertama dikasih yang pertama kita kasih perhatian bayi, kemudian ibunya, kadang-kadang ayahnya tuh yang paling belakangan. Padahal sama dia juga butuh juga Bener, gitu. bener. Setuju. Ya, Gitu. taking care of Jadi, new mom. Karena juga ibu ini kan mm-mm. lagi mengalami recovery. Terus dia Iya, juga beradaptasi dengan hal baru, punya uh-uh. baby. Terus Ya, juga ayah juga mengalami hal yang serupa sebenarnya. Tapi kayaknya nomor satu mom iya, deh. Karena kalau uh-uh. menurut moto keluarga nih ya, kalau mama happy, semua happy. Setuju ya seperti itu ya. Iya, Karena itu iya, mempengaruhi banget. memang itu benar. Iya, itu memang betul banget. Jadi memang itulah kita coba bantu hal yang sekonkret itu dan sekecil itu. Mungkin orang lupa kalau sesimpel kirim makanan, sediain makanan, itu Ah, adalah udah benar. bantuan yang sangat berharga untuk ibu-ibu baru. Apalagi misalkan cuma tinggalnya bertiga nih sama anaknya, nggak ada yang bantu, kita bisa kirim-kirim makanan. Kemudian kalau mau yang next levelnya adalah mungkin kita juga kita bantu si ibu untuk ada rutinitas lain selain sama bayi, kita jalan pagi, Ya. berjemur pagi hari di luar Mm-mm, gitu. mm-mm. Walaupun sekarang lagi masa pandemi, dikira-kira aja misalkan, oh lingkungan kompleknya nggak terlalu ramai kalau di pagi hari jam berapa, kita Ya. bisa keliling pakai stroller. Jadi kita ganti suasana. Misalkan Ya. rutin lah jalan pagi sama jalan sore atau pilih salah satu, itu sebetulnya udah bisa refresh untuk si ibu-ibu baru dan bayinya ini juga Atau gitu. mungkin Jadi kalau ada kelihatannya, yang bantuin uh-uh, jaga, ini biasanya mm-mm, untuk para new mom, ini wajib punya waktu mm-mm, sendiri deh. Paling nggak mungkin walaupun cuma sejam, cuma untuk makan atau mungkin nonton TV, iya, main gadget, itu penting. Dan itu harus mandi, jauh dari anak. mandi ya, Ya, ah mandi, ya, kadang-kadang seperti itu mandi air penting banget. hangat, iya. Bener, bener. Iya, jadi memang uh, sebetulnya sesederhana itu gimana kita taking care of the new mom yang memang mengalami baby blues itu sesederhana itu. Walaupun misalkan kok kayaknya kita ditolak terus nih sama si ibu yang lagi sedih terus-terusan dan maunya sendiri aja, Ah, bener. tapi kita tetap tunjukkan saja kasih sayang kita, perhatian kita. Karena sebetulnya itulah yang dibutuhkan di masa dia baru beradaptasi dengan peran baru dan ada anak baru yang ada di tangannya ini gitu. Benar. Mama Papa harus ingat ya. Ini mungkin kita bisa Iya, aplikasikan sehari-hari. Kalau misalnya kita punya iya, namanya manusia tuh pasti ngejudge ya di otaknya. Tapi iya, kalau misalnya kita tidak iya. bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, itu mending diem. Diem aja udah deh gitu, nggak usah dikeluarkan karena kalau pada akhirnya menyakiti orang lain itu nggak akan berguna sama sekali. Jadi mungkin kita bisa mengaplikasikannya mulai dari sekarang, mulai menyadari deh kalau saya ngomong gini nyakitin orang deh kayaknya mending nggak usah gitu. Kadang-kadang nantinya juga akan baik ke kehidupan kedepannya nantinya. Jadi untuk mama papa ya mungkin kalau ada hal-hal sekitar terutama untuk ibu baru ya kalau misalnya dia belum bisa nggak usah di komen mending kita langsung kasih tahu caranya seperti apa. Jadi kita bisa bilang itu masa adaptasi. Jadi kita nggak perlu juga menjudge orang yang mengalami baby blues itu mungkin bisa kadang dibilang dia nggak siap nih, dia nggak siap jadi ibu, kalau nggak siap jadi ayah kalau mengalami baby blues. Tidak.